Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat aja ya. Hayo, gimana yang ikut lomba 17-an kemarin? Menang gak? Kalau menang, lomba apa? Lomba meratapi nasib ya. Dan sebelum ke filmnya, sebelum kalian bertanya, Bang kenapa telat bang uploadnya? Tadi udah Mimin posting ya, alasannya di tab komunitas channel ini. Jadi buat kalian yang masih nanya, berarti nggak nyimak setiap postingan Mimin. Dan oke guys, pada video kali ini Mimin hadir kembali dengan semangat 45 untuk meneruskan alur cerita Papang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 124. Yang mana pada Perfect World episode 124 ini menceritakan Xiao yang bertarung dengan Peri Yue Chan untuk merebutkan obat suci di dalam lautan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Xiao masih melawan Cengcing yang menggunakan 7 panah pembunuh dewa. Namun di sini Xiao dengan cepat bisa melepaskan diri menggunakan domain yang dia dapatkan kemarin dan balik menendang Cengcing ini. Yang mana hal tersebut membuat si Xiao Kun dan Long Cui ini terkejut. Dan Xiao berkata, jika Cengcing adalah pelayan maka tetaplah pelayan. Dan meskipun orang lain menghormati kuil immortal, namun mereka tak memandang Cengcing ini karena kemampuannya yang lemah. Di sini Cengcing sangat marah mendengar itu dan berusaha untuk membunuh Xiao. Di sini Cengcing ini mengeluarkan harta bunga perunggu, yang mana hal itu mengingatkan Xiao saat melawan orang dari kuil immortal di alam bawah. Namun karena Xiao yang sekarang bukanlah Xiao yang dulu, maka di sini pun dia menggunakan lorong surgawinya untuk mengendalikan serangan tersebut. Di sini Cengcing kaget karena Xiao tak terpengaruh dengan harta tadi, karena metode rahasia kuil immortal ini bisa membunuh master dari generasi pertama yang terlalu meremehkan kuil immortal. Dan Xiao sangat marah serta memperingatkan jika terakhir kali orang yang berkata itu di hadapannya, maka sekarang dia sudah mati. Melihat itu di sini Long Cui menggunakan foniknya langsung berusaha menyerang Xiao untuk menyelamatkan Cengcing ini. Namun lagi-lagi menggunakan lorong surgawinya, di sini Xiao mematahkan serangan tersebut dan meneruskan menyerang Cengcing ini. Dan dengan sekali serang saja, di sini Xiao mampu membunuh pelayan kuil immortal tersebut. Namun Xiao sedikit terkejut karena walaupun seorang pelayan, namun Cengcing ini juga mempunyai jimat pengganti kehidupan. Di sini pun Xiao langsung mengontrol pikiran si Xiao Kun dan Long Cui ini, kemudian bertanya kenapa mereka mengutus pelayan kuil immortal. Dan mereka menjawab jika tujuan mereka mengutus adalah untuk menemukan kolam immortal, yang mana itu adalah satu-satunya warisan, serta itu adalah darah sejati yang ditumpahkan oleh Supreme Peng Yuantian setelah kekalahannya. Dan setelah itu Xiao pun membunuh mereka berdua. Sementara itu di altar pengembalian kehidupan terlihat jimat pengganti kehidupan milik Cengcing ini yang kembali ke situ. Di sini tubuh asli Cengcing ini kembali hidup dan kali ini dia berjanji akan bertarung melawan Xiao sampai mati. Terlihat pula di sini si Xiao Kun dan Long Cui yang tubuh aslinya kembali hidup setelah dibunuh Xiao tadi, yang mana membuat orang-orang di dalam altar itu terkejut karena kedua jenis ini juga bisa tersingkir begitu saja. Yang mana hal tersebut membuat si Xiao Kun ini semakin malu karena hal tersebut. Sementara di luar kolam kehidupan, terlihat Xiao yang sudah datang dan sampai di tempat itu sambil membawa bulu sejati primordial. Karena danau tersebut terpecah menjadi beberapa danau, di sini pun Xiao menggunakan mobil gandanya untuk mencari danau mana yang adalah kolam immortal. Dan di sini Xiao melihat jika di dalam danau terlihat sebuah jalan yang mungkin itu adalah jalan rahasia menuju kolam immortal. Maka dari itu Xiao pun langsung nyambur ke dalam danau itu dan langsung menuju jalan rahasia tersebut untuk mencari tahu yang sesungguhnya. Namun di sini Xiao pun mencium bau yang sangat harum sekali yang membuat Xiao yakin jika ada peluang tersembunyi di dalam sungai kegelapan tersebut. Di sini pun Xiao ini terus berenang mengikuti sumber aroma harum tersebut berasal. Xiao pun kemudian kembali mengeluarkan pupil gandanya untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang berada di depannya. Dan di sini dia melihat jika ternyata terdapat sesuatu benda yang bentuknya seperti naga perak yang mempunyai aroma unik yang menyengat.
Dan di sini Xiao berusaha mengambil naga tersebut karena dia tahu jika itu adalah obat suci legendaris yaitu teratai naga pirak. Saat Xiao mengejarnya, ternyata di sini Yue Chan sudah berada di situ dan mengambil teratai naga tersebut dan Xiao pun berusaha mengambilnya kembali. Namun di sini Yue Chan tak tinggal diam karena merasa teratai naga silver itu miliknya dan kemudian dia pun berusaha menyerang Xiao menggunakan kekuatan utama tubuh Yue Chan yang baru terbangun, yaitu serangan kekuatan jiwa. Di sini pun Xiao berusaha menghindari serangan tersebut sambil tak terima dengan perkataan Yue Chan tadi, karena Xiao juga merasa jika obat itu adalah miliknya yang tiba-tiba direbut oleh Yue Chan. Dan dengan cepat pun, Xiao ini pun berusaha merebut teratai naga pirak tersebut menggunakan teknik barunya. Namun Yue Chan beraksi lagi dan ikut menarik obat tersebut, yang mana hal tersebut membuat adegan tarik tambang terjadi. Di sini Yue Chan pun terkejut karena Xiao ini tak terluka sedikit pun, padahal kekuatannya yang baru terbangun tersebut jika digunakan untuk melempar dari jarak dekat maka sudah cukup untuk membunuh seorang jenius dari sebuah klan. Namun di sini Xiao tetap waspada karena dia sadar jika lautan pengetahuan Yue Chan ini selalu memiliki semacam rahasia, karena Xiao sudah memeriksa di tubuh kedua puri Yue Chan sewaktu di alam bawah. Xiao pun dengan menggunakan tenaganya yang sedikit besar langsung menarik Yue Chan ini dan kemudian pertempuran di dalam air pun terjadi. Di sini pun serangan demi serangan mereka keluarkan dan mereka silih berganti mendorong mundur musuh mereka masing-masing. Di sini pada akhirnya Xiao berhasil mendapatkan teratai naga pirak tersebut, yang mana naga tersebut seketika berubah menjadi bunga teratai. Namun di sini Yue Chan langsung menyerang dari belakang dan Xiao pun langsung menahannya. Di sini Xiao pun sedikit terkejut karena tubuh Yue Chan ini sekeras logam. Padahal jika dilihat dengan mata, tubuh Yue Chan ini tetaplah tubuh manusia. Xiao pun dengan cepat berusaha menyerang Yue Chan ini. Namun di sini Xiao baru tahu jika ternyata Yue Chan ini menggunakan pakaian pelindung yang tak kasat mata. Di sini Xiao pun langsung mengeluarkan tungkunya. Namun ternyata peri Yue Chan juga melakukan hal yang sama. Namun ternyata itu adalah tipuan dari Xiao agar bisa menyerang Yue Chan menggunakan air dari sungai surgawi yang sudah dia masukkan ke dalam tungkunya. Di sini Yue Chan pun berusaha kabur, namun Xiao pun dengan cepat mengejarnya. Di sini Xiao berhasil memegang kaki mulus peri Yue Chan dan terlihat sebuah perisai dari kaki Yue Chan yang muncul. Dengan cepat pun, di sini Xiao langsung mengambil perisai tersebut yang adalah salah satu pakaian pelindung dari Yue Chan ini, yang ternyata itu adalah pakaian jangkrik surgawi yang selama ini dipakai Yue Chan di tubuhnya. Di sini Xiao pun berhasil mengambil potongan sebelah kanan dari jangkrik surgawi Yue Chan ini. Namun di sini Xiao masih belum yakin apakah dirinya cocok menggunakan harta berharga tersebut. Dan saat Xiao mulai menggunakannya, di sini dia merasakan jika ternyata jangkrik surgawi tersebut terasa sedikit ketat di tubuhnya. Yue Chan pun terlihat marah dengan itu dan langsung berusaha meminta Xiao mengembalikan hartanya tersebut sambil menyerang menggunakan pedang gioknya. Di sini pun Xiao hanya bisa menghindar dan pada akhirnya hanya bisa menahan serangan dari peri cantik ini. Yang mana hal tersebut membuat Yue Chan terkejut karena orang yang dihadapi ini bisa menggunakan metode orang yang sudah mati di alam bawah, yaitu Xiao, dengan membelenggu segala kekuatan yang menyerang menggunakan teknik lorong surgawi. Di sini pun Yue Chan memutuskan mundur dan mengeluarkan sebuah cahaya biru dari dahinya yang kemudian membentuk Yue Chan kecil. Dan itu adalah metode rahasia kondensasi kekuatan tubuh jiwa Yue Chan dari serangan kekuatan jiwanya. Di sini Yue Chan langsung menyerang, yang membuat Xiao terkejut karena bentuk Yue Chan kecil tersebut bisa dengan mudah menerobos lorong surgawi Xiao ini. Bahkan bentuk Yue Chan mini ini mendorong pedang yang menancap pada lorong surgawi Xiao dengan lebih keras, yang membuat Xiao sedikit kewalahan. Dengan cepat pun, Xiao pun kembali mengeluarkan tungku ilahinya dan menggunakan air sungai surgawi. Namun tubuh cloning Yue Chan ini juga mengeluarkan tungku lagi untuk menahan serangan Xiao tersebut. Meskipun pada akhirnya, di sini Xiao lah yang memenangkan pertarungan tungku tersebut. Tiba-tiba di sini terdengar suara wanita yang menggoda mereka, dan saat mereka berdua melihat ternyata itu adalah Monu atau peri Tianhu yang datang. Karena dia juga sedang dikejar oleh Zhengu dan satu orang lainnya yang Mimin pun lupa namanya. Yue Chan pun langsung memberitahu mereka semua jika Xiao ini sudah merebut teratai naga silver darinya, yang berfungsi sebagai obat utama untuk memurnikan pil api ilahi saat api ilahi dibangkitkan.
Di sini Xiao mengakui jika teratai naga silver memang berharga, namun tak seberharga pakaian jangkrik surgawi milik Yoichan itu. Mendengar itu, di sini Mono ini malah meminta untuk bertarung di lain hari saja karena baginya mengambil harta karun lebih penting. Dan di sini pun Xiao dan Yoichan ini langsung berusaha kabur dari tempat itu karena mereka bertiga menyerang Xiao dan Yoichan ini secara bersamaan. Saat Xiao keluar dari air, di sini tiba-tiba dia mampu mengeluarkan sayap guntur berkat potongan pakaian jangkrik surgawi Yoichan tadi. Dan di sini pun Xiao langsung pergi dari Yoichan. Sementara Mono ini juga keluar dari air, yang ternyata dia masih mengejar Yoichan bersama Zhengu dan satu orang lainnya tadi. Saat Xiao berusaha kabur, di sini muncullah petir yang menyerang, yang ternyata itu adalah serangan dari anak petir yang juga menginginkan teratai naga perak tersebut. Namun di sini Xiao sangat tenang karena bukan hanya anak petir saja yang memahami teknik hukum kuntur. Namun di sini anak petir langsung mengeluarkan hukum petirnya yang kuat. Melihat hukum kuntur, Xiao sudah mempunyai domain sendiri. Kemudian di sini anak petir tertawa bahagia karena merasa sudah menang. Namun tiba-tiba dia dikejutkan karena ternyata Xiao masih hidup dengan keadaan yang sangat masih baik-baik saja. Di sini pun Xiao langsung merubah dirinya ke bentuk Mao Jiu raksasa menggunakan teknik 72 perubahan yang sudah dia kuasai untuk menghajar anak petir tersebut. Anak petir pun berusaha menyerang tubuh monyet Xiao ini, namun dengan mudah Xiao ini mampu menghantam anak petir hingga terlempar sangat jauh. Sementara di tempat lain, terlihat batang pohon yang dipenuhi guntur di tubuhnya yang terlihat sedang mencari sesuatu. Dan ternyata pohon petir tersebut sedang mengejar Cilingkong yang terlihat sedang bersembunyi pada sebuah tebing. Setelah pohon itu pergi, di sini Cilingkong langsung naik ke atas dengan wajah marah karena pohon petir itu bisa mengejar dirinya gara-gara Xiao kemarin. Dan pada Pervaquart episode 125, Xiao akan kembali bertarung dengan Mono dan dua orang tadi. Namun di sini dia akan bertemu dengan pemuda kemarin yang adalah kakek Xiao yang sedang menghadapi jenius dari klan lain. Dan di sini beliau akan mengaku jika dirinya memanglah si Zongtian kakek Xiao. Dan itulah guys alur cerita Pervaquart episode 124 ini. Bede, gila sih Xiao yang sekarang ini. Cuma sekali gerak saja musuh-musuhnya udah pada kewalahan ya. Dan bagaimana pertemuan kakek dan cucu yang sangat dirindukan Xiao ini, kita tunggu saja di Pervaquart episode 125 minggu depan. Akhir kata, tetap semangat memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dengan menjadi pemuda yang berguna bagi negara tanpa korupsi. Dan see you next episode. 来班门弄斧。